Kalau di daerah Tarik Prambon kita masih bisa bicara tentang potensi pertanian. Tapi kalau tarik ke sini daerah Sukodono dan Taman itu berbeda sudah. Jadi desa A tidak bisa hanya jualan, misalnya desa A jualan pertanian gitu. Desa B belum tentu bisa jualan pertanian untuk meningkatkan PADS mereka gitu loh. Di Jawa Timur ini ada yang kemudian desanya berada di kepulauan. Nah, ini kalau dikategorikan dengan desa mandiri, akses pelayanan kesehatan mereka pasti agak kesulitan. Kan misalnya kayak teman-teman yang di kepulauan Kangean dan segala macam itu. Ada yang di atas gunung. Ya mohon maaf, angka kemiskinan kita itu titiknya itu ada di desa. Kita harus memilah ini per objek bahasa saya ya. Satu mungkin objeknya objek geografis mereka. Yang penting bagi saya hari ini masyarakat Jawa Timur tidak boleh, bahkan haram hukumnya kalau mereka tidak mampu mengakses. Makanya kemudian hadirnya BUMDes, itu harapannya pemerintah pusat. BUMDes ini menjadi salah satu lembaga yang mampu mengelola aset-aset desa. Saya kalau ngomong desa tertinggal, Mbak, tentu memang ya ini wajib menjadi intervensi pemerintah gitu ya. Ibu Khofifah Emil Dardak ini kalau hari ini angka desa mandirinya itu sudah di angka 5.000, mungkin sebelum masa periodisasi beliau habis itu angkanya sudah bisa tembus 7.000 kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jawa Timur, selalu bahagia kalau dapat menjumpai Dulur Jawa Timur dimanapun berada saat ini dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti biasa, dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, kita akan berbicara terkait isu-isu strategis, seperti apa kemudian peran dari teman-teman di legislatif begitu ya, yang kemudian nanti akan turut mengawal kebijakan pembangunan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kali ini kita juga akan mengulik terkait dengan potensi desa yang ada di Jawa Timur untuk menuju desa mandiri. Pertanyaannya sekarang, dengan siapa Mustika Ratna akan berbincang dalam podcast kali ini? Jawabannya dengan Mas Dedi Irwansyah, Sarjana Pendidikan. Beliau ini merupakan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua Fraksi Demokrat dari Dapil Sidoarjo ya, Jatim 2 Kabupaten Sidoarjo. Mas Dedi, terima kasih sudah hadir Mas Dedi. Ini pasti sehat. Mas Dedi, puji syukur alhamdulillah saya sehat. Mas Dedi juga selalu sehat pastinya ya. Dan pastinya selalu berusaha untuk hadir di sini di tengah berbagai kesibukan yang Mas Dedi jalani pastinya. Dan ini kan sosok baru pastinya Mas Dedi sebagai anggota legislatif di DPRD Jawa Timur. Seperti apa kemudian semangatnya Mas? Jangan kemudian hanya di awal aja loh Mas semangatnya. Harus selalu menjaga semangat itu selalu ada loh Mas Dedi. Gimana? Makasih, Mas. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur penonton JTV semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman JTV sudah kenan mengundang kami. Saya sangat terima kasih terhadap pesan yang tadi disampaikan oleh host kita Mbak Tika bahwa semangatnya jangan hanya di awal gitu. Terima kasih banyak, tapi insya Allah mohon doanya kita DPRD Jatim hari-hari ini memang siap berkomitmen mengawal proses pembangunan yang ada di Jawa Timur, sehingga nanti dialog komunikasi dengan semua stakeholder siap kami lakukan gitu Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara ini Pak mengenai Komisi A sendiri Mas Dedi, itu apa saja kemudian fokus dari teman-teman di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Mas Dedi? Terima kasih Mbak Tika. Kalau ngomong fokus teman-teman Komisi A, memang ya Komisi A itu kan pemerintahan, hukum, keamanan, ketertiban dan segala macamnya termasuk panel laut, batas laut yang sekian mil yang ada di Provinsi Jawa Timur. Salah satu yang memang menjadi konsen khusus kami hari ini pertama tentang pembangunan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Terus yang kedua tentu kita ingin lebih melihat bagaimana kemudian Provinsi Jawa Timur ini proses pelayanan publiknya lebih paripurna, mungkin bahasa kami lebih paripurna dengan
adaptif dengan kondisi zaman ya hari ini. Adaptif dengan kondisi zaman karena hari ini kita ya juga masyarakat Jawa Timur sedang menikmati bonus demografi yang luar biasa, hampir ya 50% lebih anak-anak muda, Gen Z, milenial dan segala macam menjadi kekuatan utama Provinsi Jawa Timur. Itu sih Mbak. Jadi itu yang menjadi concern utama kami hari ini. Tentu saja kita berharap salah satu pointer yang menjadi keprihatinan kita bersama hari ini tentang narkoba. Itu juga karena juga menjadi role dari komisi kami, itu juga menjadi salah satu concern kami. Gitu, baik, karena ini berkaitan juga dengan seperti apa generasi masa depan yang nanti akan memimpin Indonesia kalau kita bicara narkoba. Baik, kembali kemudian kita beralih ke potensi desa menuju desa mandiri, Mas Dedi. Mas Dedi begini, Mas Dedi kan pernah menjadi pendamping terkait dengan pemberdayaan masyarakat Indonesia. Nah itu kalau kemudian kita berbicara mengenai potensi desa, bagaimana sih Mas Dedi ini ngelihat Mas potensi desa yang ada di Jawa Timur? Utamanya kalau kita bicara di dapilnya Mas Dedi ya di Kabupaten Sidoarjo. Iya, kita Provinsi Jawa Timur ini punya 8.500 sekian desa dan kelurahan, sangat luas, bahkan terbanyak. Ya. Tentu dengan geografis yang berbeda-beda. Kita alhamdulillah Jawa Timur ini mulai dari laut sampai ke ujung gunung kita punya semua. Jadi kita punya semuanya. Jadi ada laut, ada yang punya gunung, bahkan dan segala macamnya. Nah, khususan kita ngomong Sidoarjo. Nah, Sidoarjo ini yang kebetulan alhamdulillah saya dari daerah pemilihan Kabupaten Sidoarjo. Saya menambahnya menjadi satu lagi, yaitu Sidoarjo ini sebagai kota penyangga ibu kota provinsi, kota Surabaya. Ada masyarakat urbannya, ada kemudian bahasa saya bukan kelompok tapi religiusnya, ada pondok pesantrennya, kemudian ada pedesaannya, perkotaannya juga luar biasa. Nah, komplit yang ada di Sidoarjo ini. Kalau saya boleh menggunakan bahasa saya membahasakan Sidoarjo ini menjadi dua, satu kiri jalan dan kanan jalan. Jalan Raya Malang ini. Kiri jalan dan kanan jalan. Kiri jalan dan kanan jalan. Nah, ini dua kultur yang berbeda. Kalau kanan jalan mungkin lebih kepada suasana desanya dominan. Sebelah kiri jalan, perkotaan urbannya sangat dominan. Kalau lagi agak ke belakang, di sini ada kelompok masyarakat nelayan. Nah, jadi di Sidoarjo ini cukup komplit dan sangat complicated problemnya juga, dan kemudian pemerintahan yang rumit dengan total sekitar 350. Terbarunya saya belum tahu, yang saya tahu 352 desa dan kelurahan di Sidoarjo. Memang ada beberapa desa yang dihapus oleh negara karena terkait dengan lumpur lapindo itu kan. Ada beberapa desa yang hilang gitu. Jadi itu. Nah, Sidoarjo punya potensi pertanian. Kalau misalnya kita bicara Tarik, Prambon sana, itu sawahnya masih cukup luas gitu ya, masih cukup luas. Tapi kalau kita ke arah Taman, ke arah Surabaya, di sini sudah masyarakat urban, pergudangan, industri dan segala macamnya. Nah, ini dua daerah yang punya potensi yang masing-masing, nggak bisa kita samaratakan gitu loh. Dua sisi yang berbeda ya Mas Dedi ya. Mungkin kalau di daerah Tarik Prambon kita masih bisa bicara tentang potensi pertanian, tapi kalau tarik ke sini daerah Sukodono dan Taman itu berbeda sudah kan gitu. Ini sudah ngomong jasa, industrialisasi dan segala macamnya. Kalau ke Sedati yang belakangnya Juanda, maka kita ngomong perikanan, karena di sana ada tambak, ada laut ya, walaupun agak mepet situ ada tambak. Nah, ini menurut kami tergantung kultur lokal dan kemudian pemerintahan lokal bagaimana mendeteksi potensi mereka masing-masing. Jadi desa A tidak bisa hanya jualan, misalnya desa A jualan pertanian gitu. Desa B belum tentu bisa jualan pertanian untuk meningkatkan PADES mereka gitu loh. Jadi ini dituntut kepiawaian pemerintah lokal dan kepiawaian pemerintahan desa untuk menggali dan mengoptimalkan desa mereka masing-masing. Itu sebenarnya pantasnya itu disebut desa atau kelurahan sih, Mas? Jadi kalau kemudian kita juga bicara mengenai terkait industrialisasi begitu dan juga urban. Ya, desa dan kelurahan ini kan bunyi administratif pemerintahan kita kalau bahasa saya, bunyi administratif, dan itu juga memiliki konsekuensi perlakuan yang berbeda ya. Kalau kelurahan mereka langsung
di bawah naungan pemerintah kabupaten, yang mereka bagian dari di bawah kecamatan, dan anggaran mereka ya masuk langsung di APBD, gitu. Sedangkan pemerintahan desa mereka agak sedikit mandiri dalam mengelola pemerintahan mereka, gitu. Terutama juga terkait dengan anggaran. Mereka punya DD, mereka punya transfer daerah, dan mereka punya bagi hasil pajak dan segala macam yang itu sebagian tidak dimiliki oleh kelurahan, gitu. Dan kalau kelurahan secara demokrasi juga ya ditunjuk oleh puncak pimpinan kabupaten dalam artian bupati. Kalau desa mereka punya mekanisme pemilihan kepala desa yang sama seperti ya memilih bupati dan wakil bupati, gitu. Sepertinya desa bisa dikatakan memang lebih mandiri ya Mas Dedi, atau gimana? Bisa dikatakan begitu dalam tata kelola mereka ya. Mereka sedikit mandiri mengelola, mengoptimalkan potensi desa mereka, mengelola dan mengoptimalkan potensi masyarakat mereka, gitu. Memang mereka lebih mandiri, gitu. Lebih mandiri. Oke. Kemudian begini Mas, memang sih setiap desa itu kan mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Seperti apa kemudian kalau mereka ingin menjadi desa mandiri dengan berbagai potensi yang dimiliki? Kalau ngomong soal indikator ini kan di Republik kita ini kan ya indikator yang dibuat kan, Mbak. Desa mandiri itu kan indikator yang dibuat oleh Kementerian Desa untuk memotret kondisi masing-masing desa. Nah, desa mandiri itu lebih kepada bagaimana pemerintahan desa itu mampu mengakses baik itu pelayanan dasar, mengakses pelayanan pendidikan, kemudian mengoptimalisasi potensi ekonomi mereka dan mengelola keuangan mereka. Jadi kalau bahasa saya ya, itu indeks yang memang sengaja dibuat, gitu ya, sengaja dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengukur kemajuan desa. Tapi kalau ngomong Sidoarjo, ya kalau boleh ngeklaim ini saya pikir ya sudah di atas 90% desa di Sidoarjo itu mandiri, gitu loh. Sudah di atas, bukan karena Mas Dedi bukan dapilnya karena situ dapil, kan ya? Enggak, karena satu misalnya saya ngomong Sidoarjo Ujung, Sidoarjo Ujung itu Kecamatan Tarik, Mbak. Akses kesehatan, bahkan di Kecamatan Tarik itu punya 2 puskesmas kalau ngomong kesehatan. Ngomong pendidikan ya sama, ada baik swasta maupun negeri punya lembaga pendidikan masing-masing. Kemudian secara ekonomi ya juga cukup punya potensi yang luar biasa kan itu. Overall dana desa yang APBDes masyarakat Sidoarjo ini ya di atas 1,4 miliar overall Sidoarjo, sehingga menurut saya ya kalau Sidoarjo bisa dikatakan kalau boleh lagi ngomong 100% seharusnya sudah desa mandiri seharusnya gitu. Kalau menggunakan indikator itu ya gitu loh. Tapi kalau Mas Dedi sendiri kita boleh tahu dong dari desa mana kalau di Sidoarjo-nya? Ya, alhamdulillah saya semenjak berkeluarga saya tinggal di Desa Wage. Nah, misalnya saya cerita soal Desa Wage. Iya. Tapi ini saya ya, bukan dalam konteks pemerintahan yang utuh. Saya kelihatannya tidak setuju kalau Wage itu dikatakan desa, kan gitu loh. Karena kalau Mbak Tika Deltasari ya, coba aja kalau ke pagi-pagi ke Wage itu full melebihi Kelurahan Menanggal ini, macet dan segala macam, pasarnya dan segala macam, fasilitasnya juga banyak. Nah, Deltasari Mbak Tika ikut administrasi kependudukannya ikut Ngingas atau ikut yang Ngingas? Nah, Ngingas itu kan desa, Mbak. Iya. Gitu. Iya sih, memang. Itu kalau menurut saya hanya administrasi yang dibuat oleh pemerintahan kita dalam rangka memudahkan bentuk intervensi dan memudahkan bentuk pengkonsolidasian. Tapi kalau Sidoarjo ini ya saya yakin juga masyarakat Sidoarjo sudah tidak terima kalau dikatakan desa lagi, Mbak. Iya, soalnya juga gini, kadang nggak jauh dari situ kan juga sudah berdiri semacam, kalau kita boleh bicara McD, KFC kan seperti itu ya Mas Dedi ya. Nah, sedangkan kecil kita tahu itu desa itu yang namanya desa itu sawah, kebun, segala macam. Iya, yang benar-benar tradisional. Di Ngingas nggak ada sawah kelihatannya sudah. Ya begitulah, yang ada sekarang lebih ke perumahan nggak sih Mas? Ya kan? Gitu. Jadi Sidoarjo memang karena kami katakan sebagai kawasan urban, kawasan penyangga ibu kota provinsi, sehingga banyak masyarakat yang berdatangan, yang tentu berharap
bisa memperbaiki taraf hidup mereka. Tapi begini Mas Dedi, kalau kita bicara karena untuk DPD Provinsi Jawa Timur, maka nggak hanya Kabupaten Sidoarjo, Betul. nggak hanya dapilnya Mas Dedi. Betul. Artinya Mas Dedi juga punya tantangan untuk membangun desa, menjadi desa mandiri di luar Kabupaten Sidoarjo. Itu kalau kita bicara kondisi secara umum di Jawa Timur seperti apa Mas Dedi? Nah, kalau kita berbicara utuh Jawa Timur, tentu kita harus bisa memotret secara utuh gitu ya. Karena yang seperti yang di awal kami sampaikan tadi, di Jawa Timur ini ada yang kemudian desanya berada di kepulauan. Nah, ini kalau dikategorikan dengan desa mandiri, akses pelayanan kesehatan mereka pasti agak kesulitan. Kan misalnya kayak teman-teman yang di kepulauan Kangean dan segala macam itu. Ada yang di atas gunung. Nah, yang mungkin untuk mengakses pelayanan kesehatan adanya di ibu kota kecamatan biasanya pelayanan kesehatan puskesmas itu. Nah, ini tantangan pemerintahan desa dan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kabupaten kota dengan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi Jawa Timur yang ada di gunung, yang ada di laut. Saya pikir bagaimana kita kemudian melakukan proses pembangunan yang bisa punya keadilan yang merata gitu loh. Jadi semua masyarakat Jawa Timur dan kalau boleh ngomong seluruh masyarakat Indonesia itu berhak mendapat pelayanan pendidikan, berhak mendapat pelayanan kesehatan dan beberapa pelayanan-pelayanan lainnya itu. Nah, di desa ada pemerintahan yang namanya pemerintahan desa. Nah, ini bagaimana pemerintahan desa mampu melayani masyarakatnya dengan menggali seluruh potensi yang mereka punya, baik yang punya potensi perikanan, potensi hutan, potensi pertanian, ini harus bisa dioptimalisasikan dalam rangka mereka meningkatkan PAD mereka, dan PAD ini dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat. PAD ini bisa membangun infrastruktur, PAD ini bisa melakukan intervensi di ruang ekonomi dan segala macamnya. Nah, inilah yang kami dorong ke DPMD Provinsi Jawa Timur, bahwa kita harus hadir di relung-relung masyarakat. Bagaimana kita mendorong pemerintahan desa itu punya kapasitas SDM yang mumpuni, mereka punya kapasitas mengelola kelembagaan mereka dengan baik. Nah, ini juga yang kami dorong dengan DPMD, sehingga peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang ada di ujung gunung itu bisa sama dengan kapasitas pemerintahan desa yang ada di dekat perkotaan, sehingga dengan kesamaan kapasitas SDM ini mereka bisa melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Misalnya ini Mbak, ini mohon saya kasih contoh saja. Ada namanya desa di Trawas itu namanya Desa Ganjaran. Itu PAD mereka luar biasa, karena mereka bisa melihat potensi ekonomi yang di Trawas, di daerah mereka. Mereka punya pujasera besar bersama Desa Ganjaran. Nah, itu kalau jenengan ke Trawas, kalau dari mana, kalau anggaplah dari Mojokerto itu ada di kiri jalan, ada kayak taman besar, ada tempat bermain, ada pujasera, ada apa namanya kalau yang putar-putar itu namanya itu. Nah, itu dikelola oleh BUMDes, dikelola oleh Redesa. PAD mereka luar biasa. Tentu ini berbeda dengan desa yang kemudian di tempat lain, yang mungkin mohon maaf bahasa saya kering kerontang hanya mengandalkan hutan. Nah, ini kan berbeda. Nah, ini intervensi ini tidak boleh kita samakan. Makanya kami mendorong di WMD, bahkan hari-hari ini, karena kebetulan saya ini memang agak konsen tentang desa Mbak. Karena bagi saya tidak akan ada Republik Indonesia Raya ini tanpa ada kumpulan desa-desa. Nah, yang kedua, ya mohon maaf, angka kemiskinan kita itu titiknya itu ada di desa. Nah, gitu loh. Nah, inilah yang kemudian saya mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan saya mengajak beberapa perguruan tinggi untuk terlibat, memberikan ide-ide konkretnya bagaimana kita bisa mengoptimalkan desa-desa yang memang mungkin dari sudut pandang kita itu ya potensinya minim atau kemudian aksesnya minim, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Mas Dedi, begini, kalau kita bicara desa, itu kan mereka punya kekayaan alam yang tinggi, yang luar biasa nggak sih? Kenapa kemudian masih ada yang dibilang desa itu miskin? Kita bicara kategori itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi kan gini, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, kita harus memilah ini per objek bahasa saya ya. Satu mungkin objeknya objek geografis mereka. Ada yang hutan, ada yang pertanian, ada yang kelautan dan segala macam. Nah, dengan geografis ini maka akan ketemu
di yang namanya pemerintahan desa. Nah, tentu dalam tanda kutip kepala desa yang sebagai komandan mengelola desa ini tidak semua mempunyai visi jauh ya, visi jauh bagaimana mereka mengoptimalkan desa mereka gitu loh. Nah, inilah yang kemudian akhirnya berdampak pada oh ini desa, mohon maaf ya tidak mengatakan miskin, ini minus, ini berlebihan, mungkin bisa bahasanya gitu ya. Gitu. Nah, misalnya kalau kemudian ada desa di kawasan hutan, mereka rata-rata sumber mereka dari penghasilan perkebunan hutan gitu. Nah, sedangkan yang saya sebutkan tadi kayak Ganjaran tadi itu mereka mendapatkan penghasilan dari wisata. Nah, kan gitu. Nah, dari pariwisatanya. Ini kan dua hal yang berbeda dengan kapasitas yang berbeda. Tentu mana yang butuh intervensi berlebihan ya. Tentu ada yang cukup disenggol saja sudah lari kan gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh dipukul rata oleh pemerintah. Saya terkhususan saya ngomong pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena yang dari pusat itu Kementerian Desa itu bentuknya transfer dana, ini yang dikelola oleh pemerintahan desa dalam artian kepala desa. Nah, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa ini menjadi poin terpenting bagi saya sudut pandangnya, karena kalau kemudian SDM-nya mumpuni, kalau orang yang mampu melihat itu jangankan emas Mbak, melihat barang yang rongsokan pun bisa jadi peluang, menjadi potensi luar biasa gitu. ya. Nah, Mas Edi, kita sambil minum dulu yuk kalau kita ngobrolin soal potensi desa ini. Nah, Mas Dedi, berarti begini, kalau kemudian masing-masing desa kan kondisinya berbeda, ya kan? Seperti apa peran kehadiran DPRD Provinsi Jawa Timur untuk turut serta membantu mengungkit perekonomian yang tadinya mungkin mereka masih belum tahu nih peluang apa yang bisa kemudian dijadikan potensi luar biasa? Ya, kami DPRD Provinsi Jawa Timur ya, terutama kita ngomong mitra kami secara langsung DPMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini selalu melihat bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten. Karena kami ini kan secara harfiah sebenarnya tidak punya teritorial khusus kan gitu loh. Dalam artian ya yang punya teritorial langsung ini kan kabupaten kota gitu loh. Nah, kami melihat berdasarkan data yang dimiliki oleh kabupaten kota sehingga kami bisa melakukan intervensi dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, saya cerita soal saya saja gitu loh. Mas Didi. Nah, misalnya pemerintahan Kabupaten Sidoarjo itu sudah punya yang namanya BK Kabupaten ya. Dalam artian mereka bagaimana mereka hadir, Kabupaten Sidoarjo hadir dalam rangka mendorong proses-proses yang ada di desa. Nah, saya alhamdulillah terlibat langsung dalam beberapa musdes desa. Kemudian terjadi diskusi, dialog ya, karena kami kemudian punya fasilitas untuk turun langsung ke masyarakat. Nah, yang kemudian tidak dihadiri oleh pemerintahan kabupaten kota ataupun pemerintah pusat, saya hadir di situ. Saya coba hadir di situ. Saya cerita saja karena memang baru hangat. Saya kemarin 3 hari yang lalu mampir ke desa Kerembangan namanya. Kerembangan ini kecamatan Taman. Taman di Sidoarjo. Nah, sama mereka sebenarnya dulu adalah desa yang mengandalkan pertanian. Tapi semenjak tumbuh kembangnya kawasan, ada industrialisasi dan kemudian pemukiman semakin padat, pertanian mereka sudah sangat minim. Berkurang banyak. Ada sekitar mungkin tinggal tersisa sekitar 15-an hektar sisa sawah yang mereka punya. Tapi mereka punya TKD. TKD ini yang dikelola aset desa, yang menjadi hak desa untuk dikelola. Nah, mereka punya TKD. Kalau sudut pandang saya ini potensi karena berada di pinggir jalan raya, dan kemudian ini bisa menjadi tempat titik kumpul bahasa saya. Saya sampaikan kepada Pak Sutrisno kepala desa itu, bagi saya orang ekonomi sebenarnya bagaimana kita menciptakan orang berkumpul. Kalau orang berkumpul, insya Allah orang buang uang. Nah, kalau ada titik kumpul, orang pasti akan buang uang, dan buangnya uang itu untuk minum, untuk ngopi, untuk makan, dan itu bisa menghidupkan atau membuat roda perekonomian di sekitar mereka berputar. Nah, saya akan coba intervensi di situ dalam artian, ini BUMDesnya sudah ada, mereka punya aset. Nah, sekarang saya coba intervensi bagaimana agar aset desa mereka ini bisa optimal.
Nah, jadi itu yang DPRD Provinsi Jawa Timur lakukan lewat baik itu bisa lewat reses mereka maupun lewat mereka turun ke dapil melihat langsung potensi masing-masing daerah pemilihan mereka, desa daerah pemilihan mereka. Karena dengan begitu kita bisa tahu hadirnya DPR di mana, hadirnya Pemkab di mana, hadirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana gitu. Biar tidak tumpang tindih intervensinya pada saya. Kalau semuanya hari ini misalnya ini kan lagi hype ini Mbak tentang koperasi Desa Merah Putih. Semua hadir di sana semua kan. Nah, ini nanti kan jadinya banyak hal yang tumpang tindih. Iya, jadi bingung begitu ya. Sebenarnya mana dulu yang mau diselesaikan. Mas Didi begini, kalau kita bicara mengenai Jawa Timur yang merupakan provinsi memiliki desa paling banyak, ini kan berjumlah 8.576 desa. Seperti diketahui berdasarkan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 400 tahun 2024, jumlah desa mandiri di Jawa Timur sendiri itu mencapai 4.019 desa. Nah, dengan adanya pencapaian seperti ini, bagaimana menurut Mas Didi? Saya sedikit mereview data itu Mbak ya, karena berdasarkan laporan DPMD, karena memang jadi salah satu fokusnya teman-teman DPMD tentang desa mandiri. Hari ini desa mandiri di Jawa Timur sudah tembus di angka 5.000. Sudah tembus di angka 5.000. Baik, lebih. jadi ada peningkatan signifikan banget. Tapi sama seperti yang saya tetap konsisten Mbak bahasa saya dari awal. Karena saya memang agak konsen dengan desa. Saya termasuk ndak alumni bahasa saya tetap terlibat dalam proses pemberdayaan. Saya aktivis PNPM sehingga bahkan secara jujur saya ikut terlibat dalam proses keluarnya Undang-Undang Desa nomor 6 pada awal itu. Nah, saya tidak ingin berbicara indeks itu, karena indeks itu kan hanya indikator yang dibuat oleh manusia kita gitu. Kita dalam artian kementerian gitu. Indeks tentang desa mandiri, desa itu maju. Itu indeksnya apa aja sih? Ada indeks pembangunan. Ada desa maju, ada desa mandiri. Ini kan pengkategorian saja sebenarnya dalam rangka memudahkan intervensi yang saya sampaikan tadi. Nah, yang penting bagi saya hari ini masyarakat Jawa Timur tidak boleh, bahkan haram hukumnya kalau mereka tidak mampu mengakses layanan kesehatan, layanan pelayanan publik, dan layanan pendidikan. Gitu. Ini yang kemudian menjadi substansi dari desa mandiri tadi. Jadi bahwa desa mandiri itu punya akses. Dalam artian dia bisa dikatakan desa mandiri karena dia punya indikator kalau tidak salah di atas 0,8 ribu berapa gitu loh. Saya lupa angkanya itu. Dan itu indikatornya pelayanan kesehatan, pelayanan dasar, pendidikan, kemudian ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Ini indikator Mbak bahasa saya. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada halayak umum dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak boleh terpaku pada indeks-indeks ini saja. Tapi yang jelas bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut intervensi agar kemudian indikator desa mandiri, indikator desa maju ini semuanya bisa grow up semuanya. Sehingga kemudian semua desa di Jawa Timur walaupun itu agak susah, itu punya pelayanan yang sama. Karena tidak boleh loh Mbak Tika warga negara Indonesia tapi ngingas dapat perlakuan A. Kemudian Masnya warga Surabaya perlakuannya B. Kita warga Indonesia yang sama, jadi berhak mendapat dalam hal apapun. Cuman tinggal bagaimana intervensi pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan kabupaten kota meningkatkan layanan ini, sehingga yang di atas gunung bisa mengakses layanan kesehatan dengan baik, tidak perlu harus turun gunung dulu sampai ke rumah sakit dan segala macamnya. Jadi artinya di sini memang sudah wajib dukungan dari pemerintah provinsi. Sangat wajib kalau menurut saya, karena itu tadi tidak boleh kemudian walaupun hanya satu umat manusia saja yang kemudian terlantarkan pemerintah, itu tidak boleh gitu. Ini bukan soal kemudian ini urusan kemanusiaan pada saya gitu loh. Jadi saya sepakat dengan indikator-indikator itu, tetapi
kerja-kerja pemerintahan, kerja-kerja kami itu tidak boleh hanya berstandarkan indikator saja. Karena nanti akhirnya ngejar indikator terus akhirnya nanti kan gitu. Substansinya lupa nanti kan gitu iya, loh. Substansinya lupa nanti. Lebih kepada ke angka pada Iya, akhirnya nanti gitu. khawatirnya begitu Khawatirnya ya Mas begitu, Didi ya. iya, gitu. Mas Didi, tapi begini loh, untuk mengembangkan desa mandiri tentu dibutuhkan dukungan finansial. Betul. Kalau kita bicara mengenai akses permodalan, dukungan finansial, ini tuh juga masih menjadi kendala seperti itu loh Mas. Betul. Kalau kemudian sebuah desa itu ingin mengembangkan potensi yang dimiliki, biasanya kan semacam ada akses permodalan yang itu bisa turut membuat mereka nggak bisa mengembangkan produktivitas lebih maksimal. Itu Betul. seperti apa sih Mas Didi? Ya, kita ngomong tentang APBDes Mbak ya. Memang ya APBDes misalnya kita ngomong desa di Sidoarjo dengan APBDes hampir 1,8, 1, sekian. Tentu ini berbeda dengan desa yang ada di Pacitan. Nah, angkanya kalau kita berbicara angka, sehingga kepala desa mau melakukan pembangunan punya keterbatasan. Dia mau intervensi membangun infrastruktur dengan anggaran yang terbatas ini juga jadi problem. Apalagi kalau mau intervensi meningkatkan kapasitas ekonomi di desa mereka, misalnya mau ngedrive teman-teman UMKM, anggaran mereka terbatas kan gitu. Nah, ini tentu menjadi PR besar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, perlakuan desa yang kemudian sudah maju, sudah mandiri dengan desa dengan kategori lebih rendah lagi, ini harus punya perlakuan yang berbeda. Makanya saya mendorong seluruh stakeholder, bahkan berkali-kali dalam mimbar diskusi saya itu ya harus ada kemudian kelompok-kelompok baik perguruan tinggi, pengusaha, bahkan kemudian NGO itu bisa ikut serta memotret gambaran desa yang ada di Jawa Timur. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan, perlakuan desa di masing-masing kabupaten kota tentu berbeda. Nah, kami DPRD Provinsi Jawa Timur itu lewat aspirasi-aspirasi yang ada mencoba untuk mengintervensi yang mungkin bisa kami lakukan. Jadi kan ada misalnya DPR di Pacitan, mereka punya aspirasi sehingga kemudian ini bisa terdiktum di APBD Provinsi Jawa Timur. Ya dalam rangka salah satunya pemerintah hadir di luar yang sudah menjadi program pokok pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Disinilah mereka hadir dalam bentuk intervensinya, bisa saja bentuknya bantuan keuangan, bisa juga bantuan peningkatan kapasitas ataupun peningkatan UMKM mereka di daerah dapil mereka masing-masing. Gitu. Karena kan mungkin kalau di kawasan hutan, gitu ya, di desa kawasan hutan, bagaimana kemudian masyarakat desa itu mampu mengelola hasil hutan, gitu loh. Beda dengan yang di laut yang saya sampaikan tadi. Nah, ini saya memang betul berkali-kali berdiskusi dengan rekan-rekan DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana kita hadir. Yang di ruang pemerintah Provinsi Jawa Timur mungkin kelewatan, gitu ya. Karena banyak nih, betul, banyak pasti yang ada yang lepas kan, gitu ya, pasti ada yang lepas. Begitu juga saya di Sidoarjo. Saya berkali-kali kebetulan sahabat dengan Pak Bupati Subandi ini, saya sampaikan saya izin ikut kontribusi dan berkolaborasi di mana ruang yang kemudian Pemkab Sidoarjo melakukan intervensi, saya tidak. Tapi ketika kemudian Pemkab Sidoarjo sudah melakukan intervensi di satu sudut, saya dengan fasilitas yang kami miliki akan intervensi di ruang lain, sehingga ini nanti kan akan saling support pada saya. Gitu. Tapi memang ini tidak bisa kita lihat dari KIS desa per desa, kan tidak bisa kita lihat begitu. Nah, Mas Didi, begini, kalau kita bicara tentang kemandirian atau kekuatan finansial bagi desa mandiri yang kemudian itu bisa benar-benar memberikan penghasilan yang sangat maksimal, begitu. Seperti yang di Trawas itu loh, Mas. Yang Ganjaran. Desa Ganjaran itu bagaimana kemudian kita melihat kalau dari sisi secara finansial mereka? Ini bukan lagi desa mandiri nih, udah desa apa ini namanya? Kalau yang ini, karena uangnya udah lebih-lebih nih. Nah, tentu kan di struktur APBDes itu tidak hanya di desa, tapi di PMK, Pemprov, bahkan di negara kita ini juga kita selalu ngomong soal pendapatan. Pendapatan itu dialokasikan untuk melakukan intervensi pembangunan. Nah,
pendapatan masing-masing desa dalam artian ini PADES desa itu ya punya angka masing-masing. Kalau misalnya yang Ganjaran tadi PADES-nya bahkan sudah miliar itu bunyinya itu. Iya, sudah oke. miliar. Sama Bener seperti ya, lebih dari Mandiri ya. iya, sama seperti yang di apa namanya di Jawa Tengah itu ada namanya, mungkin Mbaknya pernah liburan ke apa namanya Sumber Ponggok itu loh, ada wisata air yang Desa Ponggok itu juga miliaran, bahkan dia bisa memberikan beasiswa kepada warganya sampai ke perguruan tinggi. Ini dari PADES ini mereka bisa memberikan beasiswa gitu loh. Bahkan saya lupa namanya desa kapan itu. Iya, iya. Di Jawa Tengah mereka setiap lebaran memberikan THR loh kepada warganya. Memberikan THR kepada warga. Warganya dari PADES mereka. Iya, iya. Dari PADES mereka. Nah, ada yang desa jangankan untuk memberikan THR ke warga, menghidupi roda kelembagaan mereka saja minus. Nah, ini yang kemudian makanya kemudian hadirnya BUMDes, itu harapannya pemerintah pusat. BUMDes ini menjadi salah satu lembaga yang mampu mengelola aset-aset desa, agar kemudian bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, itu nanti ada BUMDes, ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu tidak tumpang tindih berarti ya Mas Dedi ya? Kalau menurut saya tidak. Tapi kan namanya masyarakat ya kita ya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Ini namanya perspektif itu kan berbeda-beda. Kalau saya menurut saya pribadi, BUMDes itu alat. BUMDes itu alat. BUMDes ini alat pemerintahan desa dalam rangka dia meningkatkan pendapatan asli desa. Dan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah lembaga ekonomi yang merupakan kumpulan masyarakat yang ini masyarakat berkumpul dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi mereka. Ini masyarakat utuh. Kalau ini punyanya pemerintahan secara utuh, ini punyanya masyarakat secara utuh. Gitu loh. Harapannya memang ini bisa berkolaborasi, bisa berkolaborasi. Misal nih saya cerita. Desa yang punya apa namanya lahan pertanian, yang punya TKD. Nah, BUMDes yang mengelola lahan pertanian itu bisa menghasilkan gabah. Yang menjual gabahnya adalah koperasi. Nah, gitu. Kan gitu. Jadi kalau saling melengkapi saling ya mereka melengkapi ya. gitu. Nah, cuman memang hari-hari ini ya karena kalau Persis saya sebenarnya ini bukan produk baru ya ini. Ini lagu lama yang diaransemen ulang. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini lagu lama yang diaransemen ulang saja sebenarnya menurut saya. Iya. Jadi ini pemahaman masyarakat desa yang perlu kita tingkatkan literasinya, termasuk juga pemerintahan desa bagaimana memanajemen BUMDes dan bagaimana beliau bisa mendorong Koperasi Desa Merah Putih ini bisa lebih optimal. Jadi ini dua hal yang berbeda menurut saya. Tetapi mereka bisa saling melengkapi. Sangat bisa, sangat bisa. Gitu. Oke, Mas Dedi, kemudian kalau kita bicara terkait dengan peraturan daerah atau ada aturan-aturan yang memang memberikan perlindungan kepada desa, itu seperti apa? Banyak kalau peraturan-peraturan yang yang melindungi desa. Desa ini secara manajerial memang di bawah Kementerian Desa Tertinggal. Iya. Di bawah kementerian itu, dan setiap daerah kabupaten yang seperti yang saya sampaikan tadi, mereka punya visi masing-masing dan mereka bisa menerbitkan perda dalam rangka mereka mendorong percepatan pembangunan desa gitu loh. Nah, ini tentu kan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tergantung intervensi bentuk apa kan gitu loh. Misalnya di Provinsi Jawa Timur bahkan Dinas Tenaga Kerja punya intervensi di desa, kemudian Dinas Infokom punya intervensi di desa. Karena seperti yang saya katakan tadi, desa ini kumpulan masyarakat yang memang titik-titik kebutuhannya ada di sini. Jadi dinas apapun bisa gitu loh, terjun melakukan intervensi. Nah, Mas Dedi begini, sebenarnya apa yang harus dilakukan agar kemudian kalau kita bicara mengenai desa tertinggal, itu dia bisa menjadi desa mandiri? Saya kalau ngomong desa tertinggal, Mbak, tentu memang ya ini wajib menjadi intervensi pemerintah gitu ya. Baik pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Nah, tinggal intervensinya seperti apa itu kan harus dideteksi kebutuhannya. Gitu. Nah, kami
DPRD Provinsi Jawa Timur seperti yang saya sampaikan tadi punya alat aspirasi tadi itu. Ini juga bisa digunakan dalam rangka untuk mengintervensi desa tertinggal tadi dalam rangka kita meningkatkan gridnya gitu loh. Nah, hal-hal yang ini, jadi Indonesia ini butuh data komprehensif, ekonomi data komprehensif, dan Provinsi Jawa Timur ini saya kemana-mana sudah menyampaikan kalau terkait desa ini butuh kerjasama pentaheli. Jadi kerjasama seluruh stakeholder yang ada, baik itu perguruan tinggi, mereka bisa melakukan riset-riset mereka untuk memberikan rekomendasi bahwa misalnya desa dengan basis kehutanan perlakuannya begini. Nah kemudian pengusaha, kan kita juga banyak pengusaha perhutanan. Ini bisa menjadi ruang channeling baru kan gitu loh. Nah kemudian media, hari ini mau tidak mau ya media ini menjadi salah satu instrumen penting ya, instrumen penting di ruang digital hari ini. Ini kan juga bisa menjadi ruang pemasaran produk yang dihasilkan oleh kawasan hutan tadi itu. Nah, kerjasama pentahelik inilah yang saya dorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan saya secara pribadi sebagai anggota DPRD turun seperti itu kemana-mana menyampaikan itu. Termasuk saya sering intent dengan teman-teman pendamping desa, dan di desa itu ada yang namanya pendamping desa, pendamping desa yang memang membantu mereview dan mendorong, memberikan rekomendasi kepada pemerintahan desa terhadap bagaimana mereka mengelola desanya. Ini saya sering turun diskusi dengan mereka, desa ini seperti ini, ayo kita dorong ke sini. Desa ini seperti ini, kita dorong ke sini. Nah, hal-hal jadi arahnya itu jelas ya, arah pembangunan mereka itu jelas. Karena ya itu tadi Mbak, di negara kita ini ada administrasi yang wajib. Kalau kita ngomong kecil aja desa itu ada yang RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kemudian turunlah ke RKP, Rencana Tahunan Desa. Setiap tahun mereka punya mekanisme yang namanya Musdes. Musdes ini masyarakat, tokoh masyarakat, seluruh diundang ke balai desa, rembuk, bahasanya rembuk. Desa kita ini butuh gini, bagaimana caranya dan segala macam. Nah ini yang kemudian saya pribadi mendorong seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ikut di tahapan Musdes ini, sehingga tahu ketika kemudian desa di dapil saya ini ternyata butuh ini, desa di dapil saya yang ini butuhnya ini, karena di rembuk desa ini pasti keluar ini. Bisa bertengkar mereka karena urusan rebutan titik pembangunan dan segala macam. Tidak masalah, dinamika ya Mas ya. Oke. Nah baik Mas Dedi, di penghujung perjumpaan kita untuk saat ini, untuk yang di episode ini, seperti apa kemudian komitmen dari teman-teman Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengawal, memastikan sebuah desa itu menjadi desa mandiri, jadi anak-anak di desa itu mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan, merasakan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi, Mas Dedi? Ya. Saya sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Mbak Tika, bahkan di setiap rapat-rapat kami memang mendorong DPMD agar bagaimana kemudian kita bicara angka dulu, karena dengan angka itu kita bisa melihat sisi mananya gitu. Nah, terkait dengan pelayanan akses dasar ini memang sudah saya sampaikan ke Dinas DPMD, apa yang bisa kami intervensi, apa yang kami bisa dorong dalam rangka meningkatkan akses masyarakat desa, baik itu konteks pemberdayaan masyarakat maupun konteks pelayanan dasar yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan saya mendorong betul seluruh anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur terlibat aktif di ruang-ruang itu, karena dengan begitu mereka akan tahu dan segala macam. Kami akan siap hadir dalam bahasa kami dalam bentuk kebijakan bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas desa itu. Bahkan insya Allah ini Mbak, setelah PAK ini, setelah anggaran perubahan ini, kami melakukan pelatihan kepada perangkat desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa, dalam rangka meningkatkan kapasitas kepala desa, kapasitas pemerintahan desa, bagaimana bisa mereka memberikan akses pelayanan lebih baik lagi kan gitu. Tentu saja bagaimana juga agar PADES mereka juga bisa meningkat, karena dengan adanya PADES yang meningkat, ada fiskal yang bisa mereka lakukan kepada konteks pembangunan. Ini yang kami dorong hari-hari ini, dan mudah-mudahan di periodisasi kedua
Ibu Khofifah Emil Dardak ini, kalau hari ini angka desa mandirinya itu sudah di angka 5.000, mungkin sebelum masa periodisasi beliau habis itu angkanya sudah bisa tembus 7.000 kan gitu kan itu. Doa kita bersama dan ini tentu kita berharap semua stakeholder ikut bahasa saya, karena tidak mungkin ini diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur saja, harus ada perguruan tinggi terlibat, pengusaha terlibat, semua stakeholder terlibat, sehingga ya mimpi yang kita sampaikan tadi, kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur bisa tercapai. Baik, utamanya untuk masyarakat desa, sehingga anak-anak desa juga bisa merasakan pendidikan tinggi juga. Begitu Mas Dedi ya. Baik, Mas Dedi Irwansyah, Sarjana Pendidikan, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah hadir di sini. Tentunya sehat selalu, sukses selalu begitu ya di dalam mengawal kebijakan-kebijakan di Provinsi Jawa Timur yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Mas Dedi. Kita ketemu lagi nanti ya dalam episode selanjutnya pastinya. Dan pemirsa, sampai di sini Dulur Jawa Timur, Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur ini bersama Mas Dedi Irwansyah, Sarjana Pendidikan, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Fraksi Demokrat dari Dapil Jatim 2. Ketua Komisi aja Mbak, bukan Ketua Fraksi, Ketua Komisi. Ketua Komisi aja ya. Oke. Dari Fraksi Demokrat. Baik, dari Dapil Jatim 2 Kabupaten Sidoarjo. Sampai di sini Dulur Jawa Timur, saya Mustika Ratna. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.